Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Indis Juna Eka Putri MPD dalam acara promosi SMA Nasional Bandung dan juga profil SMA Nasional Bandung. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Berikut adalah biodata dari beliau. Nama Yudi Hendrayadi SPD MPD, jabatan Kepala Sekolah SMA Nasional, kedua Sekjen Dewan Pertimbangan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta Kota Bandung, 3 Sekjen FKSS Jawa Barat, pengalaman organisasi yang pernah dijalani. Yang pertama, Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Bandung dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang kedua, anggota KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Barat. Yang ketiga, Sekjen Dewan Pertimbangan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta Kota Bandung. Yang keempat, Sekjen FKSS Jawa Barat. Organisasi yang sedang dijalani, yang pertama, Sekjen Dewan Pertimbangan Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta Kota Bandung. Dan yang kedua, Sekjen FKSS Jawa Barat. Keren bukan? Nah, kepala sekolah saja keren, apalagi sekolahnya. Pasti kalian penasaran kan tentang SMA Nasional Bandung ini? Yuk langsung saja kita sapa Bapak Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kenapa di sini saya memohon izin untuk mewakili adik-adik menanyakan beberapa pertanyaan tentang SMA Nasional ya Pak ya? Yang pertama, SMA Nasional ini berdiri sejak tahun kapan Pak? Berbicara SMA Nasional terkait masalah eksistensi, lumayan sudah cukup lama, yaitu tepatnya 4 tahun pasca kemerdekaan. Tepatnya adalah tanggal 1 Agustus 1949. Jadi lumayan cukup sudah memberikan warna terhadap perkembangan dunia pendidikan, khususnya di Kota Bandung dan umumnya di Indonesia tentunya. Luar biasa sudah cukup lama. Sekali ya Pak ya? Siap. Nah selanjutnya Pak, fasilitas apa saja yang ada di SMA Nasional Bandung? Terkait masalah fasilitas dan infrastruktur yang ada di SMA Nasional Bandung, kita dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan infrastruktur. Tentunya orientasinya adalah dalam rangka untuk mendorong, mensupport, dan membantu para peserta didik dalam rangka untuk mendapatkan pengalaman kegiatan di lingkungan pendidikan khususnya di SMA Nasional Bandung. Oleh karena itu tentunya kita terus melakukan pembenahan. Alhamdulillah tahun ini kita dapat supporting dari pemerintah berupa bantuan revitalisasi, di mana salah satu sasaran dan targetnya adalah pembuatan smart class. Kita sudah memiliki kurang lebih sekitar 7 smart class yang memiliki standar smart class sehingga membantu dalam hal pengalaman pembelajaran kepada peserta didik kita. Di samping itu pun tentunya fasilitas-fasilitas yang lain yang memungkinkan anak-anak didik kita untuk bisa menampilkan hal-hal yang positif yang dapat dibantu oleh pihak sekolah. Salah satunya adalah dengan dilengkapi fasilitas lab komputer, di mana kapasitas lab komputer kita lumayan cukup banyak, kapasitas yang sangat-sangat memadai. Ada 130 layanan di lab komputer untuk bisa diakses oleh peserta didik kita. Di samping itu pun laboratorium IPA, biologi, fisika, dan kimia kita pun terus berbenah. Di samping itu pun fasilitas yang paling utama adalah bagaimana caranya kita membangkitkan gairah literasi. Oleh karena itu tentunya SMA Nasional mencoba untuk mendorong dari sisi fasilitas. Kita punya perpustakaan, insya Allah terus berkembang dan akan saya upayakan untuk berbasis digital. Sehingga pada akhirnya peserta didik kita akan mendapatkan pengalaman pembelajaran ataupun pengalaman pendidikan yang luar biasa di lingkungan SMA Nasional. Tentunya selain itu pun fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa membantu anak didik kita untuk bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa di lingkungan SMA Nasional kita terus kembangkan. Sudah komplit sekali ya Pak? Insya Allah kita terus berkembang. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin adik-adik di sana pada penasaran Pak, kan kita sekarang lagi menghadapi pandemi COVID-19 ya Pak ya? Betul. Nah selama pandemi ini di SMA Nasional sistem pembelajarannya seperti apa sih Pak? Ya, tentunya yang paling utama adalah SMA Nasional mencoba untuk merespon regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah
khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana kegiatan masa pandemi harus tetap berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dan efektif. Kegiatan pembelajarannya salah satunya adalah dengan menggunakan media daring. Kita kembangkan media daring tersebut. Di samping itu pun ada satu konsep yang kita original SMA Nasional. Nama konsepnya adalah BDR MDS, belajar dari rumah dan mengajar dari sekolah, di mana siswa-siswa belajar tetap di rumah dengan menggunakan fasilitas dan akses daring, tapi para guru dan tenaga pengajar melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah, sehingga aura dan lingkungan sekolah masih tetap bisa dirasakan oleh peserta didik kita. Di samping itu pun kreativitas dari sisi kegiatan pembelajaran yang kita kembangkan, salah satunya adalah mengembangkan learning management system, di mana learning management system SMA Nasional kita berafiliasi dengan beberapa provider. Salah satunya adalah Edologi, kemudian ada provider lokal yang kita coba kembangkan, ada Skaci. Itu cukup membantu dalam hal kegiatan pembelajaran berbasis digital. Dan alhamdulillah hadirnya kelas yang smart yang bisa membantu pengalaman pembelajaran berbasis digital lumayan cukup bisa membantu pengalaman peserta didik untuk bisa mendapatkan gairah semangat belajarnya di lingkungan rumah, walaupun itu terjadi gitu ya, di lingkungan rumah, tapi tetap aura sekolahnya bisa tetap. Jadi sudah canggih sekali ya. Insya Allah kita terus kembangkan. Nah, jadi buat kalian nih, jangan takut walaupun pembelajaran dilaksanakan secara tidak tatap muka ya Pak ya, tapi kalian bisa tetap dengan lancar belajar dari rumah. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh adik-adik di sana ya, mengenai eskul. Nah, ada eskul apa saja sih di SMA Nasional ini? Baik, mengenai ekstrakurikuler tentunya SMA Nasional berkewajiban untuk mengakomodir setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita, baik itu yang sifatnya akademik ataupun non-akademik. Itu yang harus kita bijaksana melakukan. Di mana SMA Nasional mencoba untuk mengklasifikasikan kegiatan ekstrakurikuler, ada yang berbasis akademik, diantaranya ada Science Club, ada Japanese Club, ada English Club, kemudian ada kelompok ilmiah remaja, di mana hal itu kita kembangkan dari sisi akademik. Tentunya tidak adil kalau kita hanya memandang peserta didik dari sisi akademik saja. Tentunya kita harus mengakomodir dari sisi dan konsep lain. Potensi yang dimiliki berupa potensi-potensi klasikal, potensi-potensi psikomotor yang dimiliki oleh peserta didik harus kita kembangkan. Makanya SMA Nasional mencoba untuk menghadirkan ekstrakurikuler sebagai wadah dalam hal untuk menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dari ekstrakurikuler yang berbasis kegiatan kesenian, ada alat musik modern, kemudian ada alat musik kontemporer dan alat musik tradisional, kemudian ada paduan suara, ada tari daerah dan tari jaipong, yang itu alhamdulillah cukup membantu potensi yang dimiliki yang harus dikembangkan oleh peserta didik kita. Di samping itu pun karena SMA Nasional memiliki visi berwawasan kebangsaan, kami tidak melupakan itu. Makanya kami coba hadirkan ekstrakurikuler yang mencoba mengedepankan dan membangun karakter kedisiplinan. Kami punya ekstrakurikuler wajib, yaitu ada Paskibra dan ada Pramuka. Dan alhamdulillah dari kegiatan Paskibra dan Pramuka, peserta didik kita ditempa untuk terus meningkatkan kedisiplinannya sebagai wujud implementasi daripada wawasan kebangsaan di lingkungan SMA. Di samping itu pun ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang membantu peserta didik kita dalam hal pengembangan potensi dari sisi olahraga. Ada ekstrakurikuler futsal, ada ekstrakurikuler bulu tangkis, ada ekstrakurikuler sepak bola, dan ada ekstrakurikuler voli yang baru akan kita kembangkan. Dan alhamdulillah lumayan cukup bisa membanggakan. Prestasi SMA Nasional bukan hanya saja dari sisi akademik, tapi dari sisi non-akademik pun kami coba gali, dan alhamdulillah sudah bisa memberikan warna. Yang kemarin terakhir lumayan cukup membanggakan, walaupun ini ekstrakurikuler baru, ekstrakurikuler paduan suara, tapi sudah mampu memberikan warna dan gairah tersendiri di lingkungan warga SMA Nasional. Karena kenapa? Karena di level kompetisi paduan suara Kota Bandung kita menjadi yang paling utama dan pertama, dan kita mewakili Jawa Barat untuk menjadi peserta paduan suara. Salah satunya adalah SMA Nasional. Dan tentunya trofi-trofi yang lain kita bisa lihat, ntar kita bisa saksikan beberapa trofi yang dipersembahkan oleh peserta didik kita dari sisi ekstrakurikuler yang lumayan cukup membanggakan dan sungguh-sungguh sangat membanggakan. Keren sekali ya Pak. Alhamdulillah, luar biasa.
Dan mungkin bisa adik-adik lihat kalau misalkan mengunjungi kampus SMA Nasional Pak ya. Karena di sini kan kita punya lemari trofi-trofi ya. Ya, ada lemari prestasi namanya. Iya. Nah, di sana adik-adik bisa lihat betapa banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SMA Nasional. Dan juga di SMA Nasional ini adik-adik bisa mengembangkan bakat kalian di bidang akademis maupun non akademis. Jadi komplit ya Pak. Insya Allah kita semua akomodir seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, terus Pak, selanjutnya untuk alumni. Nah, kalau lulusan SMA Nasional Bandung ini kebanyakan alumni itu memilih untuk melanjutkan ke bangku perkuliahan atau ke dunia pekerjaan. Oke. Alhamdulillah satu dekade terakhir tren positif keberlanjutan studi dari para alumni SMA Nasional lumayan cukup menjanjikan dan menggairahkan. Hal ini indikasinya terlihat dari jumlah alumni yang diterima di perguruan tinggi. Salah satunya di perguruan tinggi negeri Bonapit di Kota Bandung ada alumni yang diterima di ITB, Unpad, kemudian di UPI, di AIN, dan ada lagi yang tersebar di wilayah kabupaten kota yang lain, perguruan tinggi negeri, alhamdulillah. Di samping itu pun yang masih belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke perguruan tinggi negeri, tidak lantas mereka turun gairah untuk melanjutkannya, tapi mereka melanjutkan ke perguruan tinggi swasta Bonapit di Kota Bandung dan di kota-kota yang lainnya. Kalau saya mempresentasikan, setiap tahun terjadi tren positif yang signifikan dan meningkat, kurang lebih di kisaran 10-20% tingkat keberlanjutan peserta didik kita terus meningkat setiap tahun, dan itu lumayan cukup bisa membanggakan dan bisa dijadikan sebagai nilai jual kita SMA Nasional Kota Bandung. Itu yang melanjutkan. Untuk peserta didik dan alumni yang tidak melanjutkan dan tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dalam hal untuk melanjutkan studinya, alhamdulillah alumni SMA Nasional hampir 90% sudah terserap di lingkungan dan di dunia kerja. Dan ini lumayan cukup membanggakan karena SMA Nasional bisa memberikan sumbangsih tenaga kerja kepada wilayah-wilayah penyelenggara jasa ataupun penyelenggara kerja. Dan ini terbukti 90% peserta didik kita, alumni-alumni sudah banyak terserap dan berhasil di dunia kerja. Dan yang paling membanggakan adalah ada beberapa alumni kita yang keterima dan bekerja di luar negeri. Dan ini menjadi corong informasi yang positif untuk SMA Nasional, karena sejatinya SMA Nasional bisa berkompetisi secara luar biasa di dunia internasional ya. Beberapa tahun ke belakang ada peserta didik kita alumni yang terima di Jepang, keterima di Korea, mereka menjadi tenaga kerja yang lumayan cukup membanggakan. Ini menjadi bukti bahwa SMA Nasional bukan hanya saja membekali peserta didiknya konsep akademik, tapi di samping itu pun kita membekali soft dan hard skill yang bisa mereka manfaatkan di dunia. Jadi keren ya Pak, SMA Nasional ini bisa mengarahkan muridnya untuk sukses di bidang perkuliahan maupun di dunia kerja. Harus, itu tentunya kewajiban daripada lembaga. Nah, jadi jangan khawatir buat adik di sana yang ingin melanjutkan maupun ingin masuk dunia kerja, insya Allah di SMA Nasional ini bisa dibimbing ya Pak. Insya Allah. Amin. Nah, mungkin Pak ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, mungkin di sana banyak adik-adik yang ingin masuk ke SMA Nasional. Tuh. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, banyak yang belum tahu nih Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan mengenai PPDB SMA Nasional? Untuk penerimaan peserta didik baru di lingkungan SMA Nasional kita sudah running dan sudah berjalan mulai sejak awal tahun, dan tentunya ini dalam hal untuk pemenuhan kuota yang kita butuhkan. Kebetulan masa pandemi ini lumayan cukup berpengaruh terhadap semua sektor dan sendi kehidupan, salah satunya adalah PPDB. Oleh karena itu, media yang kita lakukan untuk bisa mengakomodir PPDB kepala calon peserta didik SMA Nasional, kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara online dengan cara mendaftar online dan cara langsung datang ke kampus kita, tepatnya di Sadang Serang nomor 17 Bandung. Terima kasih Bapak atas informasinya. Siap, sama-sama. Nah,
Demikianlah adik-adik tadi beberapa informasi mengenai SMA Nasional. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung dengan SMA Nasional Bandung, yuk langsung daftarkan diri kalian dengan cara langsung mendatangi kampus SMA Nasional di Jalan Sadang Serang nomor 17 Bandung, dan pendaftaran dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 8 sampai dengan pukul 2. Dan kalian juga bisa mendaftarkan secara online, yaitu dengan mengunjungi link http://bit.ly/registrasi/online/ppdb/SMA Nasional /2021 sampai dengan 2022. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mendaftarkan diri kalian ke SMA Nasional Bandung. Yuk, bagi kalian cepat daftarkan diri kalian karena kuotanya terbatas hanya untuk 144 peserta didik atau 4 kelas. Nah, demikianlah alhamdulillah kita telah sampai di akhir acara. Sampai bertemu di kampus SMA Nasional dengan status baru, yaitu dengan status sebagai pelajar sekolah menengah atas. Dan terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.